Mira itu perempuan misterius yang disalahartikan semua orang. Perempuan misterius yang disalahartikan semua orang, ya. Ini adalah sosok Mira, ya. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol sama Rehano yang akan memerankan sosok Mira. Di sini juga ada sosok yang juga menarik, yaitu Putih, ya. Di mana Putih ini akan diperankan oleh Clara Bernada. Dan dengar-dengar ini juga pertama kalinya Clara bekerja sama dengan Fajar Nugros. Jadi boleh diceritain juga gimana sih akhirnya bisa terlibat di sini? Seseru apa persiapannya sejauh ini, Clara? Mungkin ada yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman media. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya aku makasih banget buat IDN yang udah percaya aku di sini sebagai Putih. Aku senang banget sebenarnya bisa bergabung di IDN ini yang pertama kali aku gabung di sini. Aku selalu suka banget sama artis-artis IDN yang makin setiap menarik itu selalu surprise all the support dan ever up. Dan jadi sebagai pemain tuh merasa agak lumayan menantang ya di IDN ini gitu, karena aku pas ngebaca cerita Ratu Sihir ini, menurut aku ceritanya benar-benar sangat kompleks. Pas aku baca cerita juga benar-benar dibuat apa ya, deg-degan, dibuat nebak-nebak banget, gak tiba-tiba gitu. Terus tegangnya ada, tapi aku merasa ini cerita yang berbeda banget, karena selain dia bisa tegar, tapi ceritanya tuh kuat banget di drama dan pesan yang disampaikan sendiri gitu. Jadi aku excited banget buat bergabung di cerita yang sudah ini. Oke, jadi horor itu bukan tentang nakutin orang gitu ya, tapi ada message penting yang ingin disampaikan dari film Ratu Sihir ini. Oke, kamu berterima kasih, kita juga berterima kasih sama Idean Pictures membawa kamu ke film ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar satu kalimat tentang Mira, tentunya teman-teman media penasaran, karakternya Putih dalam satu kalimat seperti apa sih? Putih itu perempuan muslim juga yang disukai banyak orang. Oh, jadi kali ini Putih disukai banyak orang ya. Udah itu saja, gak boleh lebih dari itu. Sayang sekali, kita pengennya sih satu paragraf ya, tapi hanya boleh satu kalimat. Gak apa-apa deh. Oke, tadi kita udah ngobrol sama Clara, mungkin bergeser sama Morgan. Morgan sehat ya? Sehat. Oke, kalau Morgan ini bukan yang pertama kalinya kerja sama Fajar Nugros dong? Betul. Betul, udah pernah. Jadi gimana sih pengalaman bekerja sama dengan seorang Fajar Nugros? Boleh dibocorin sedikit ke teman-teman yang ada di sini? Dan kira-kira apa yang berbeda nih dengan film yang satu ini, Ratu Sihir? Selamat sore teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Sama Mas Nugros dari dulu itu jodohnya tuh di film genrenya komedi. Oke. Dan bisa dibilang ini film horor pertama saya gitu. Pertama, jadi nggak pernah nerima horor, kayak saya tuh agak takut. Takut juga. Oh, sama dengan Fajar Nugros ya. Sama ya, takut sama. juga ternyata. Jadi biasanya ada tawaran-tawaran horor apalagi sekarang banyak, tapi kayak nggak pernah cocok aja, nggak pernah lanjut gitu. Oke. Tapi karena track record Mas Nugros ya, selain di genre komedi, ada Sri Mulat. Yes. Kebetulan saya juga kerja sama beliau di Sri Mulat. Terus beliau juga explore di genre yang baru. Saya jadi ikut tertantang sih, apalagi kemarin nonton selain Sri Mulat hidup memang komedi ya, nonton yang Sleep Call itu bagus banget. Jadi kayak ayo horor pertama, yuk Mas Nugros, ayo bikin something gitu. Oke, jadi memang sudah melihat track recordnya juga, film-film yang diproduksi Idean Pictures seperti apa gitu ya. Dan memang sudah pernah, jadi gak kapok ternyata ya sama Fajar Nugros ya? Nggak kapok. Gak kapok, justru ketagihan. Dan sekarang di film horor. Nah, kalau bicara soal Bana, ini kepanjangannya apa Bana? Boleh di-spill dikit? Kepanjangannya? Rancak Bana. Kepanjangannya? Bangsa. Ya, ini soalnya menarik nih. Rancak Bana ini apakah memang dari mana, dan mungkin satu kalimat boleh Dari kasih tahu? mana ya? Kasih tahu ya. Oke. Ya, kenapa? Satu kalimat tentang si Bana ini. Oh, karakter saya juga harus satu kalimat ya? Iya, jangan satu paragraf. Treasure ya. Nama lengkapnya Rancak Bana.
Lelah. Pressure nih ya. Langsung lo deg-degan lo. Bentar ya, bentar. Benar-benar. Oh ya, notes tadi udah ada sebenarnya. Tapi bukan Karena kalau perempuan ini bocorin nih, misterius, kalau ini enggak ya? bocorin. Awalnya bukan perempuan misterius. Yang pasti ya? bukan perempuan misterius. Oke. Ya. Lelaki terbuang yang ingin ditemukan. Wow. Lelaki terbuang yang ingin ditemukan. Agak dramatis ya memangnya ternyata ya sosok Bana ini ya. Jangan tanya lagi sosok Bana itu seperti apa. Kita akan simpan dulu. Tapi saya mau bergeser ke Lasmi, alias di sini diperankan oleh Aura Karisma. Hai Aura. Hai, selamat sore semua. Selamat sore. Nah ini ada yang spesial juga dari Aura ya, karena ternyata film horor Ratu Sihir ini juga menjadi film layar lebar pertama kamu. Betul. Betul sekali. Wow, we're very excited to see you. Dan sebelumnya pernah bermain di film pendek, ada web series juga. Kira-kira seperti apa sih persiapan kamu menjelang syuting? Karena kan pastinya berbeda ya kalau kita bicara soal film layar lebar. Sebelumnya terima kasih buat Mas Fajar, Mbak Susan dan IDN Pictures yang sudah mempercayakan saya sebagai Lasmi. Yang pastinya ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga karena film pertama saya juga dan banyak sekali persiapan yang memang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah kesempatan yang saya tunggu selama ini. Jadi semoga film pertama kami sukses dan amin, saya bisa maksimal. Oh wow, kita pun juga excited nih untuk melihat debut kamu di film layar lebar. Karena kan dulu dari modeling, betul ya? Betul. Sampai kita akhirnya bermain film. Apa sih yang paling menarik nih dari ya walaupun mungkin ini masih proses juga ya menuju syuting dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang paling menarik? Apa yang paling berbeda dibandingkan pengalaman kamu sebelumnya mungkin di modeling ataupun di film pendek? Kalau film itu kita lebih menggali karena untuk modeling kan kita mungkin hanya untuk showing designers, hari designers, tapi Yes. di film ini aku belajar untuk menjadi sosok yang belum pernah aku lewati sebelumnya dan ini adalah tantangan tersendiri buat aku. Oh wow, sesuatu yang beda menjadi tantangan baru untuk Aura memerankan Lasmi. Tapi kita jadi penasaran, kira-kira karakternya Lasmi itu seperti apa? Tapi satu kalimat, tidak boleh lebih. Ya, mau dilihat lagi notes yang Hanun? Enggak ya, ingat ya. Lasmi itu perempuan misterius yang siap membakar semua misteri. Oh, perempuan misterius yang siap membakar semua misteri ya. Ternyata dari semuanya hanya Morgan yang bukan perempuan misterius ya. Oke, kita sudah mendengarkan dari para cast dan juga dari filmmaker seperti apa sih keseruan persiapan untuk syuting film Ratu Sihir. Nah mungkin sekarang Cindy akan memberikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin memberikan pertanyaan baik itu kepada filmmaker ataupun cast film Ratu Sihir. Silakan langsung angkat tangan dan sampaikan nama serta asal medianya. Boleh angkat tangan lagi yang tinggi, kita bantu untuk mikrofonnya. Ya, oke, kita berikan kesempatan untuk sisi sebelah sini terlebih dahulu. Ya, silakan disebutkan nama, asal media, pertanyaannya apa dan ditujukan untuk siapa? Terima kasih, kenalkan nama saya Robi dari mediatransformasi.com. Ini pertanyaan lebih cocok untuk Bang Fajar. Oke. Menarik sekali kalau tadi disebutkan bahwa film ini terinspirasi dari folklore Jawa. Yang saya tanyakan, sejauh mana nanti porsi budaya Jawa akan ditampilkan dalam film ini? Ini penting karena kalau kita ngomongin budaya, biasanya kemudian kalau tidak diberikan porsi yang cukup malah akan memberikan kesalahpahaman. Kita tidak tahu ada beberapa yang seperti itu, tapi dengan kapasitas Bang Fajar, saya yakin akan ada porsi yang ideal. Tapi saya mau tahu ini porsinya seperti apa nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Pak Robin tadi ya. Robin, oke, baik. Terima kasih Mas Rob. Seperti halnya Ina,
yang juga mengangkat folklore Rabu Wekasan. Di Bahu Laweyan ini memang kita berusaha untuk memberikan treatment yang berbeda, tapi insya Allah tidak mencederai kepercayaan orang Jawa. Karena kan saya juga dari Jogja apalagi ya, yang sangat dekat dengan kultur kebudayaannya. Ini juga ada kebudayaan Jawa juga kan, Winston dan Santi juga, jadi kita sangat respect gitu. Dan kita memunculkannya itu kebudayaan Jawa yang versi di filmnya lah gitu. Jadi kalaupun ada kepercayaan lain seperti Rabu Wekasan di Inan, ya ritualnya berbeda dengan yang ada di film gitu. Jadi insya Allah nggak serta-merta mengkomersialisasi kebudayaan itu sendiri. Terima kasih pertanyaannya. Oke, sudah terjawab oleh Fajar Rogers? Sudah cukup? Terima kasih banyak. Dan berikutnya silakan Bapak nama dan asal media dan pertanyaannya apa? Nama saya Adi Aroma. Ini saya mau nanya ini terkait film Ratu Sihir ini kan tadi dibahas dari sisi folklore atau genre-nya gitu. Ya, kira-kira untuk Bang Fajar dulu deh, kira-kira ini kalau lihat dari sisi culture-nya kan tadi sempat disebut ada culture juga, berarti kan jatuh yang nonton bakalan antara shock culture sama terapi culture gitu kan. Nah kira-kira kalau untuk penonton yang suka genre horor tapi nggak masuk atau nggak nyetel dengan sesuatu yang sifatnya folklore itu ada nilai lebih, maksudnya nilai lebih film yang bisa digarap nggak gitu loh, karena kan pencipta film tuh bukan cuma genre-nya, bukan cuma pemainnya, tapi kan ceruk pasarnya itu bisa ke arah yang lain gitu. Terus buat satu lagi pertanyaan buat para cast, kira-kira ketika meng-cast atau memerankan aktor dan aktris untuk film ini beda nggak dengan menurut para cast atau aktor dan aktris ini ketika memerankan film ini dibandingkan ya mungkin sudah pernah pengalaman juga kan ya pastinya di film-film horor atau di film genre lainnya gitu, ada nilai lebihnya nggak buat masing-masing gitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Untuk Fajar dulu ya. Terima kasih Mas Nat. Yang pertama, perspektif kita sebagai filmmaker dan anak muda itu seolah-olah seperti saya pergi dari Jogja ke Jakarta, kemudian tidak melupakan kultur kita di Jawa. Kayak Santi juga nggak melupakan kultur Minangnya, sekali masih ngomong bahasa Minang. Winston sampai hari ini masih ngomongnya medok juga, gitu, sama kayak saya. Gitu. Jadi itulah semangat itu yang kita lihat ketika kita mau mengangkat film ini. Orang pada umumnya tidak akan melihat film ini sebagai sebuah film kultur atau film lokal, tapi ini dengan perspektif yang global. Kita maunya film ini bisa diterima semua orang gitu, dan ada nilainya itu ada dari kultur kita masing-masing yang kadang-kadang membawa rasa takut waktu kita kecil dulu. Nah itu yang mau kita angkat, kita share gitu ke film ini gitu. Jadi tidak serta-merta yang tentu ada nilai-nilai lain yang tadi Mas tanya apakah nilai lebihnya ada. Nah tema itu dalam film besar, ide besarnya dalam film ini adalah perempuan melawan stigma. Jadi perempuan kita di Indonesia selalu di stigma publik, di stigma masyarakat, di stigma sosial. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Nah film ini mencoba untuk mendobrak itu. Terima kasih. Good question. Jadi bahkan lebih dari horor gitu ya, ada message itu, perempuan melawan stigma. Nah, Rehanun mungkin kamu bisa share apa sih yang berbeda gitu kan dibandingkan mungkin kamu punya pengalaman lain di film lain, seperti apa? Kalau dari saya itu sesimpel memang karakternya sangat menarik untuk diperankan, untuk range actingnya juga saya bisa stretch lebih lebar lagi dan memulai sesuatu yang baru, journey yang baru di karakter Mira ini gitu. Oke, wow, dari karakternya itu, tadi kan misterius ya, perempuan misterius, bikin kita menjadi semakin penasaran dengan karakter yang kuat dan pastinya berbeda dari film-film horor lainnya. Ada tambahan mungkin dari teman-teman cast yang lain? Dari Clara? Oke, kalau dari aku merasakan setiap project selalu memiliki nilai dan tantangan dan value-nya yang sendiri. Jadi siapa yang membuka project pasti akan ada tantangan tersendiri yang aku akan pelajari. Ditambah jadi aku bilang ide ini itu selalu mengeluarkan cerita-cerita yang menarik dan level up. Dan sebagai aktor, aku mau selalu level up.
apalagi dipegang Mas Nugro di sini, dia akan merasa pasti makin akan seru lagi ceritanya. Oke, selalu di elevate ya, selalu level up. Kalau Morgan ditanya bedanya apa, biasanya ketawa, sekarang takut kali ya. Mau ditambahin? Ya, kalau saya sih kurang lebih sama teman-teman yang lain gitu, pasti dari cerita dan karakter yang bisa di level up lagi. Tapi kalau buat saya pribadi, karena ini yang pertama, nah yang namanya pertama itu pasti akan selalu berkesan buat saya. Yes. Ya, itu. Oke, sama dong, sama Aura juga ya pastinya ya. Ada anything else? Udah cukup ya? Oke, sudah terjawab tadi. Berikutnya, yes. Boleh kita berikan kesempatan, silakan nama, asal media, dan juga pertanyaannya apa? Halo, selamat sore semuanya. Saya Ben dari Waskin ID. Saya mau berterima kasih dulu sama Mas Fajar karena dari tebak-tebakan semua admin kita, Mas Fajar film next selanjutnya adalah film horor. Jadi benar ya. Cuman dari pertanyaan saya, jujur saya ngefans banget sama film Inang karena film Inang itu adalah film horor yang beda, film horor yang ada hantunya tapi tetap menakutkan. Nah, kalau dari Mas Fajar sendiri, kira-kira bakal boleh nggak di-spill ekspektasi penonton tuh nanti bakal ngerasain apa sih gitu? Kalau di Inang itu kita merasakan intens dan suspense gitu dan misterinya juga, lore-nya bagus gitu lah. Apakah elevate apa sih di film Ratu Sihir ini? Apakah lebih intens atau apakah nanti ada action gitu atau lebih ada berdarah-darah atau apa? Mungkin itu sebenarnya. Terima kasih. Thank you Mas Ben. Ekspektasi penonton seperti apa? Berapa ini ya? Tadi saya ketemu, saya tadi meeting pagi tadi, meeting post gitu ya, dan saya ketemu sama tim saya sound recordis film ini, Hasanuddin Bugo, dan dia bilang bahwa saya baca skenarionya, saya merasa diteror terus nih di film ini gitu. Padahal filmnya belum ada ya, jadi dia yang ngomong, Din, ulang lagi Din. Filmnya tentang apa tadi? Lagi kedinginan. Jadi saya tuh nggak bisa menjanjikan sesuatu Ben ya, tapi maksudnya waktu saya bikin Inang juga saya bilang sama tim saya, ini pertama kali bikin horor, jadi kalau ada kesalahan saya minta maaf. Maksudnya minta maaf kalau kita retake mereka nggak marah gitu ya. Dan di sini saya hanya berniat merilis kembali ketakutan saya waktu kecil gitu. Jadi coba nanti kita lihat hasilnya apakah akan seperti yang dikatakan Udin, lebih meneror dan lebih menakutkan. Thank you pertanyaannya Ben. Oke, luar biasa. Ada tambahan mungkin dari Safia atau Lisa? Untuk Ben, kalau kamu suka Inang, berarti aku bisa bilang Ratu Sihir ini kamu akan cinta, bukan suka lagi. Wow, semakin gak sabar ya, karena elevate ya, jadi selalu ya. Oke, thank you so much. Lisa, ada tambahan? Sudah cukup. Oke, kita berikan kesempatan terakhir di sebelah sana ya, di atas ya. Oke, boleh disebutkan nanti namanya, asal media. Arul baru datang mau langsung nanya. Jangan dipancing. Duduk kasihan belakangnya. Kasihan belakangnya duduk. Masih banyak nih temannya nih. Oke. Yes. Boleh silakan. Saya Stro dari Jakarta Connection. Pertanyaannya nih kriteria pemilihan pemeran ini, apakah dari kedekatan atau survei dulu atau nama? Itu pertama. Kedua, saya sempat ngobrol sama teman ini, ada 3 cewek penyihir. Apakah film ini diilhamin dari film 9 bulan dulu, Bewitched, 3 penyihir keren itu yang ceritanya sama tahun kemarin di era 9 bulan kalau nggak salah diputar di TV. Apa semacam itu, ada 3 penyihir cantik keren, tapi dia bukan kalian, bukan menjahat. Atau diilhami dari itu atau mirip itu. Itu tidak. Thank you. Terima kasih. Yeah. Thank you. Oke, dari kasnya nih, kriterianya dari mana? Itu tadi. Terima kasih Mas. Jadi kita berpikir tadi seperti saya bilang bahwa setelah Naysila di Wulan di Inang, kemudian Dina Laura Basuki di Slipknot,
siapa nih yang cocok untuk memerankan Ratu Sihirnya ketika muncul gitu. Dan kita pilih 3 kandidat ini. Kita ngobrol dulu pertama tiga-tiganya untuk menyatukan visi. Kita ngobrol sama Santi juga. Kemudian kita ngerasa Raihanun cocok nih kayaknya untuk dia merilis semua ke emosinya. Kemudian Clara juga kayak cocok nih, adem-adem aja menghanyutkan tapi bisa meng-curse orang gitu ya. Dan kemudian Aura Karisma kita pilih juga karena kita di IDN Santi berkomitmen IDN Pictures selalu ada ruang untuk bakat-bakat baru gitu. Dan kemudian muncul juga si Morgan gitu yang dari awal sebelum belum ada skripnya, masih baru ide, kita sudah berpikir untuk mengajak Morgan gitu. Jadi dia oke sebelum ada skenarionya. Tetap buah manggis. Sebenarnya agak berat juga waktu saya milih Raihanun ya, karena dia Liverpool, saya Manchester United. Itu udah pasti beda ya? Iya, jadi secara itunya pasti udah akan beda. Karena nggak enak pagi-pagi malamnya kalah, pasti dia mukanya udah meledek pasti nanti. Jadi itu tantangan sendiri, tapi oke lah kayaknya salah 3 ini akan menjadi Ratu Sihir, menjadi pemuncak dari trilogi perempuan kita di IDN Pictures gitu. tetap loh ya. Stan MU loh ya. Aduh. Santi ada pertambahan? Yes. Winston ada tambahan terakhir? Oke, sudah cukup. Pertanyaan kedua belum tadi. Ini ada tiga. Oh iya. Tiga. Satu dari film Bewitched di era 90-an dulu. Nah itu mungkin nanti misterinya ada di filmnya ya. Saya belum bisa ngomong. Kita masih menebak mana ratu yang sesungguhnya gitu dari 4 ini. Loh, tetap ya kandidat ya. Soalnya kamu oke-nya sebelum dapat skripsi, kan? Jadi nggak bisa. Iya betul ya. Oke, biarlah menjadi misteri ya. Semoga bisa tidur dari malam. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan media dengan pertanyaan. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di doorstop interview. Tapi boleh untuk para filmmaker dan juga cast yang ada di sini kita berikan apresiasi sebesar-besarnya. Thank you so much Winston, Santi, Fajar Nugros, Raihanun, Morgan, Clara dan juga Aura. Thank you so much for being here with us today. Dan meskipun baru dikasih spill dikit-dikit aja, tapi tetap membuat kita penasaran akan seperti apa sih cerita horor tentang perempuan melawan stigma di Ratu Sihir. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita mau mengajak para filmmaker dan cast untuk bisa foto-foto terlebih dahulu. Silahkan kita berdiri lagi, kita merapat, kita akan arahkan dan kita juga akan mengundang berikutnya kepada orang-orang hebat yang juga hadir di sini. Tapi kita foto bertujuh terlebih dahulu ya. Boleh silakan ke tengah bawah dulu. Dengan background yang berbeda kali ini. Lihat ke tengah.